Ini sebetulnya diambil dari buku Pak Yunus dan beberapa dari sumber yang lain gitu ya. Jadi kita kombinasikan aja. Nanti kalau teman-teman punya materi lain, tambahan terkait topik kita hari ini, dipersilakan juga memberikan masukan atau tambahan ya. Oke, teman-teman dulu di SMP, SMA pernah buat resensi nggak? Pernah buat resensi buku? Oke. Novel. Resensi novel, oke ya. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika meresensi apa? Baca dulu. Iya benar. Tentukan dulu bukunya ya yang mau diresensi. Baca dulu bukunya setelah itu. Jadi tentukan dan baca. Kalau kalian tidak membaca, gimana bisa meresensi kan gitu ya. Kecuali kalian cari di Google resensi bla bla bla. Makanya saya minta teman-teman buat teks laporan buku ini atau ya teks akademik laporan buku ini baiknya yang berhubungan dengan keilmuan teman-teman sekarang. Jadi selain teman-teman membaca buku, menyelesaikan tugas MKU ini bahasa Indonesia, teman-teman juga mendapatkan informasi baru terkait ilmu yang sedang kalian tekuni sekarang gitu. Saya yakin kok buku-buku terkait RPL, teknologi gitu ya, dan lain sebagainya itu kan banyak dan pasti belum banyak yang kalian baca. Boleh bentuknya yang PDF atau e-book gitu, silahkan saja digunakan, nanti tinggal disertakan sumbernya dari mana kalian dapat itu. Begitu. Kita masuk ke definisi dulu. Definisi teks akademik laporan buku itu apa sih? Kemarin kalau teks akademik kita udah belajar itu ya gitu. Teks akademik berarti teks yang dipakai dalam kegiatan akademik. Teks tertulis kita yang kita bahas di sini adalah teks tertulis. Teks yang berisi pemaparan terhadap isi suatu buku sesuai pemahaman dari si penulis laporan. Jadi memang ini ditulisnya berdasarkan hasil pembacaan kita, hasil pemahaman kita terkait buku yang kita baca. Kalau kita belum baca, ya pasti tidak etis lah ya menulis laporan bukunya atau isinya nanti bisa saja dipertanyakan atau diragukan gitu. Jadi memang harus membaca dulu. Berikutnya, pengertian yang kedua, teks ini disertai dengan pandangan atau komentar penulis laporan terhadap isi buku yang dibahas. Jadi memang nanti ada yang namanya pertimbangan isi buku gitu. Apakah ada hal positifnya ataukah ada kekurangannya dari buku ini gitu ya, itu nanti dipaparkan. Berikutnya, teks akademik laporan buku adalah suatu produk keseluruhan dari pemikiran dan penentuan secara matang seluruh aspek dalam buku berdasarkan pertimbangan dan sudut pandang tertentu si penulis. Jadi memang kan kita tahu ya kalau seseorang menulis buku pasti ada sudut pandang yang dia yakini. Nah, kita gitu ya mencoba memaparkan, menjelaskan lebih ringkas gitu ya, isi bukunya ini tentang apa, bagaimana pemikiran si penulis terhadap teori tertentu gitu ya, atau bagaimana pendapat penulis terkait topik tertentu yang ada di bukunya gitu. Nah, itu yang coba kita paparkan juga. Dalam pandangan yang lebih tinggi, membuat laporan buku merupakan bentuk pendemonstrasian kemampuan dalam menganalisis, menilai, dan menjustifikasi atau memberikan pertimbangan terhadap suatu buku. Jadi seseorang yang menulis laporan buku atau memberikan komentar terhadap isi buku berarti sebetulnya dia sudah mendemonstrasikan kemampuan dia dalam menganalisis buku itu. Gitu. Tidak sembarangan orang bisa membuat analisis yang lengkap, tidak semua orang bisa membuat penilaian yang bagus gitu ya. Terkadang ada saja yang penilaiannya bentuknya terlalu subjektif. Mungkin teman-teman pernah baca di koran Kompas itu ada resensi buku. Pernah baca nggak? Ada yang pernah lihat? Kalau nggak baca ya udah ada yang pernah lihat. Jadi biasanya kalau ada buku terbitan baru gitu ya, buku baru, ada yang meresensi atau mengomentari, memberikan penilaian terhadap buku itu, gitu. Nah, ketika seseorang memberikan penilaian atau komentar atau membuat
laporan buku, itu berarti dia sudah membaca bukunya dengan seksama, dia memahami isinya, kemudian dia berusaha menganalisisnya. Menganalisis mulai dari poin-poin apa yang disampaikan di sana, kemudian menilai apakah hal positif yang disampaikan di buku itu sesuai atau tidak, apakah ada kelemahannya dari buku itu atau tidak gitu. Dan memberikan rekomendasi biasanya juga, buku ini cocok dibaca untuk siapa gitu ya, atau buku ini sudah cukup memberikan banyak info, tidak perlu buku lain misalnya gitu. Tapi itu kan kalimatnya kalau seperti itu kan terlalu subjektif ya. Nah, nanti kalimat-kalimat kita itu perlu dikemas supaya tidak terkesan subjektifnya gitu. Jadi misalnya buku ini telah memberikan gambaran yang kompleks terkait teknologi dan perkembangannya. Dapat digunakan untuk melengkapi buku-buku lain yang kurang relevan, misalnya gitu. Nah, itu termasuk memberikan rekomendasi atau pertimbangan. Oleh karena itu, kalau teman-teman biasanya ngelihat ada buku baru terbit, itu biasanya kan diadakan kayak bedah buku gitu ya, seminar buku, terus lomba menulis resensi buku gitu. Nah, itu memang digunakan salah satunya bisa untuk promosi atau tadi ya merekomendasikan buku ini baiknya untuk siapa yang membaca, manfaat membaca buku ini apa gitu. Jadi bisa saja kalau resensi dalam arti manfaat tambahannya gitu ya, manfaat tambahannya itu bisa digunakan untuk promosi buku. Tetapi terkadang ya kita bisa lah menilai mana resensi atau laporan buku yang subjektif, mana isi laporan buku atau resensi yang cukup netral gitu ya. Berikutnya, laporan buku itu berbeda dengan ringkasan atau berbeda dengan terjemahan gitu ya. Kalau terjemahan kan translate, sama persis tulisannya, intinya sama gitu ya, tinggal dialih bahasakan saja. Sementara kalau ringkasan itu cuma sinopsis doang. Tapi kalau laporan buku itu hampir mirip, bentuknya seperti resensi, hanya saja strukturnya lebih baku, kalimat-kalimat yang digunakan itu menggunakan kalimat yang lebih ilmiah gitu ya, lebih baku, lebih efektif gitu. Sementara kalau resensi buku yang umum yang ada di majalah atau ada di koran, terkadang mereka menggunakan kalimat-kalimat yang lebih santai gitu, lebih non formal. Tapi kalau teks laporan buku untuk teks akademik, ya berarti bahasa yang digunakan nanti juga harus yang ilmiah, akademik, terus bahasanya efektif gitu ya, sesuai ejaan, sesuai KBBI, sesuai dengan format yang baku gitu. Nah, teks laporan buku itu hampir sama isinya dengan resensi karena ada ulasan bukunya. Jadi mulai dari ringkasan bukunya ada isinya apa aja sih gitu. Poin-poinnya itu disampaikan. Kemudian berisi juga pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Tadi pertimbangannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu. Kemudian kalau kekurangan dan kelebihan bisa dengan cara membandingkannya dengan buku lain yang sejenis. Itu salah satu yang bisa dilakukan gitu. Jadi biasanya kalau teks laporan buku itu lebih ilmiah, lebih kompleks dibandingkan resensi yang muncul di media massa umum gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai pembaca biasa itu membaca buku untuk kepentingan sendiri, untuk diri sendiri, sementara kalau menulis laporan akademik itu sebetulnya sudah masuk ke tipe pembaca yang kritis. Kenapa kritis gitu ya? Karena sebetulnya bukan hanya membaca untuk diri kita sendiri, tetapi juga memberikan penilaian, komentar, pertimbangan gitu ya terhadap isi buku. Dan komentarnya atau penilaiannya itu pasti ditujukannya juga untuk memberikan pertimbangan kepada orang yang membaca laporan kita. Jadi ini sudah masuk ke pembaca yang kritis, tidak hanya membaca untuk kepentingan diri sendiri, tetapi membaca, menghadirkan laporan buku supaya orang lain juga memahami buku tersebut gitu. Nah, ini tujuan yang ada di buku Pak Yunus Abidin halaman 24, tujuan pembuatan laporan buku itu apa saja. Yang pertama, memperoleh dan memperluas wawasan. Membiasakan diri menjadi pemikir dan pembaca yang kritis gitu. Jadi kita sebagai pembaca gitu ya tidak hanya menerima saja gitu, tetapi kita bisa secara kritis. Ini teorinya sudah betul atau belum ya? Coba kita cek di teori lain atau dicek dari buku lain. Teorinya sama enggak? Pendapatnya sama enggak? Atau ada pendapat yang kontra dari buku ini gitu.
Nah, jadi kan kita juga perlu membaca sumber lain atau kita perlu melihat sudut pandang lain gitu. Tidak hanya menyampaikan yang di buku ini isinya apa aja gitu. Tapi juga misalnya, kalau misalnya yang kemarin baru booming tuh di zaman kalian SMA, yang bumi datar, bumi bulat itu ya. Misalnya ada bumi datar, ada bumi bulat gitu ya. Suatu buku dia misalnya memaparkan teori bumi itu datar gitu. Nah, nanti bisa dilihat gitu ya, apakah teori ini hanya dicetuskan oleh penulis itu asli atau itu dari teori lain. Dia terinspirasi oleh teori lain dari buku lain gitu ya. Itu bisa nanti dicek apakah hanya dia yang berpendapat ataukah ada pendukungnya yang lain, apakah ada tulisan lain yang mendukung atau ada yang kontra. Kalau kontra alasannya seperti apa gitu. Nah, kita sebagai pengulas buku juga menjelaskan itu gitu. Berikutnya yang kedua, membantu memberikan pertimbangan atau rekomendasi atas buku-buku. Ya tadi ya, yang kayak tadi, buku ini cocok dibaca untuk mahasiswa misalnya gitu, atau buku ini bisa dibaca oleh kalangan pelajar SMP, SMA maupun perguruan tinggi misalnya gitu. Nah, itu juga dituliskan dalam teks laporan akademik kita. Yang ketiga, ini ada tanda bintangnya, bisa digunakan untuk mendapatkan profesi atau gaji secara profesional. Jadi teman-teman memang ada ya, ada profesinya, ada orang yang memang kerjaannya itu ya mengomentari buku, mengulas buku gitu ya. Dan memang itu ada fee profesionalnya gitu. Kalau memang dia sudah terkenal, punya tulisan yang bagus, punya pemikiran atau apa ya, ide-ide yang bagus gitu ya ketika meresensi buku atau menulis ulasan buku. Nah, nanti biasanya seorang penulis akan meminta juga ke seseorang itu, reviewer buku itu atau pembuat resensi buku itu untuk mencoba, coba dong diulas buku saya gitu. Nanti ulasannya itu diterbitkan di media massa. Nah, dengan itu juga termasuk salah satu bentuk promosi dari penulis gitu ya, untuk mengangkat hasil tulisnya itu, salah satunya dengan membiarkan orang-orang berkomentar gitu ya. Sama seperti kalau di sastra gitu ya, misalnya saya meresensi novel atau membuat penelitian terkait novel atau cerpen. Nah, itu kan juga sebetulnya ini ya, bisa dimasukkan ke jurnal ilmiah tertentu. Terkadang ada yang jurnal ilmiah kita berbayar, ada juga yang kita dibayar gitu. Tergantung ininya ya, sasarannya mau kemana menerbitkannya gitu. Atau mau ke media massa atau ke penerbitnya langsung untuk bahan promosi, itu juga bisa. Begitu. Jadi kalau teman-teman hobi menulis, bisa nih salah satunya. Gitu ya, berkomentar. Kalau yang lain mungkin kan ada ya komentator film gitu. Komentator apa gitu. Nah, ini komentator buku ilmiah gitu, itu bisa. Berikutnya, hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, buku diusahakan aktual atau tergolong baru. Kalau dari punya Pak Yunus, biasanya 5 tahun terakhir ya. Tapi kalau saya, bolehlah kira-kira 10 tahun terakhir. Teman-teman masih boleh dipakai. Dan itu juga kalau skripsi, tesis gitu ya, itu ada maksimal 10 tahun terakhir gitu. Jadi 10 tahun belakangan ini yang dipakai. Kecuali ada buku-buku babon atau buku-buku sumber tertentu yang tidak ada cetakan terbarunya. Misalnya kalau di bahasa itu ada Holiday. Holiday itu ahli linguistik yang lama sekali, tulisannya sudah zaman baheula gitu ya. Itu masih dipakai bukunya. Kenapa? Karena tidak ada buku baru yang lebih lengkap gitu. Jadi masih boleh kalau kasusnya seperti itu. Kalau itu memang buku satu-satunya jadi rujukan, buku satu-satunya yang terlengkap, walaupun dia edisi lama, itu biasanya masih boleh digunakan dalam karya ilmiah. Tapi kalau ada yang baru, ada cetakan yang baru dan lebih komprehensif gitu ya, itu biasanya diusahakan yang baru. Yang kedua, buku terpilih karena kualitas isinya. Jadi kenapa kita mengulas buku? Bukan hanya dari ininya ya, tampilannya, bukan karena covernya bagus, karena dia ditulis oleh penulis terkenal, bukan. Tetapi karena kualitas isinya. Gitu. Jadi kenapa teman-teman mau baca buku itu, kenapa mau bahas itu? Yang pertama karena kalian suka dengan temanya, dan temanya itu atau topiknya juga bagus gitu ya, relevan, bisa menambah pengetahuan kita sebagai penulis laporannya, dan lain sebagainya.
Gitu. Jadi jangan asal pilih buku, teman-teman. Berikutnya yang ketiga, buku lama dapat dijadikan bahan laporan sepanjang dinilai dan bernilai bagi dasar kajian-kajian terbaru lainnya. Ya, ini yang tadi ya. Kalau buku barunya tidak ada yang lebih bagus, buku barunya tidak ada yang lebih lengkap, ya boleh pakai buku yang lama. Ini terkait karya ilmiah secara umum sebetulnya. Yang keempat, diperbolehkan mengutip beberapa bagian buku untuk mendukung pelaporan. Jadi boleh nggak Bu kita kutip beberapa kata di situ? Boleh, tapi harus tahu nanti bentuk pengutipan yang baik dan benarnya. Ada pengutipan langsung dan ada pengutipan tidak langsung. Nanti kita bahas di poin berikutnya. Itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Jadi sekecil apapun kalian mengambil ide atau mengambil inspirasi dari tulisan-tulisan orang, tetap harus dituliskan sumbernya. Jangan sampai kita terindikasi plagiarisme. Kalau terindikasi plagiarisme nanti bisa dituntut atau diklaim gitu ya, bahwa misalnya kalau skripsi atau tesis bahwa gelarnya itu tidak sah. Nah, itu bisa dicabut gelarnya. Berikutnya, yang kelima, kutipan tidak boleh mendominasi laporan buku. Jadi nggak boleh kalian cuma klik kanan copy, klik kanan paste, udah jadi sinopsisnya atau udah jadi ringkasannya. Ya tetap harus dikemukakan dengan bahasa kita sendiri gitu. Itu namanya parafrase, mengemukakan sesuatu dengan bahasa kita sendiri walaupun intinya sama gitu ya. Tapi nanti kalau itu memang diambil dari buku orang, ya tetap harus dituliskan sumbernya. Sumbernya itu di dalam badan teks maupun di daftar pustaka. Yang keenam, merumuskan isi pokok buku. Jadi pokok yang dibahas itu apa sih, temanya apa, topiknya apa. Teori apa yang ada di dalam buku. Kalau di buku itu ada teori yang dipakai atau ada teori yang dijelaskan, apa saja. Serta kekhasan pendapat pengarang. Jadi kan di buku terkadang kita bisa melihat ya ada teori-teori yang berasal dari ahli tertentu, ada juga yang berupa penjelasan dari si pengarang gitu atau alasan dari si penulis bukunya. Kemudian memberikan komentar terhadap buku. Tadi ya komentar, pertimbangan itu, penilaian itu juga diberikan. Berikutnya, langkah penyusunan laporan buku. Ada beberapa tahap, teman-teman. Oke, di sini ada banyak sekali. Kita mulai dari yang pertama, menentukan fokus atau topik bacaan. Jadi apa yang mau kita baca, buku apa yang mau kita baca topiknya. Kemudian mencari buku yang relevan. Kalau kita mau baca teknologi misalnya, berarti kita cari buku yang terkait dengan teknologi. Tentu saja cari yang relevan dengan kehidupan sekarang gitu ya. Ya paling nggak jadul-jadul banget bukunya lah ya. Sesuai dengan kehidupan sekarang, bisa diterapkan gitu ya. Kan kemarin kita juga membahas bahwa teks akademik itu harusnya bermanfaat gitu ya. Bermanfaatnya itu berkelanjutan. Jadi cari buku-buku yang relevan dengan kondisi sekarang dan bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Berikutnya mempersempit ide kajian. Artinya jangan terlalu luas gitu ya. Fokusnya kalau teknologi, terus ada buku terkait teknologi, kan buku teknologi banyak gitu ya. Bisa kita persempit misalnya pakai apa? Apa sih itu namanya? Perangkat lunak gitu misalnya. Teknologi kan ada perangkat lunak, ada perangkat keras, kemudian ada coding, ada aplikasi, ada apa gitu kan. Nah, kita persempit lagi bahan kajian kita atau yang mau dibahas tuh lebih dipersempit supaya tidak terlalu melebar. Kalau teknologi itu kan masih luas banget gitu ya. Berikutnya, membuat tulisan pengantar isi buku. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasan, kita harus bikin pengantar dulu. Pengantarnya itu terkait apa? Pengantarnya itu terkait topiknya gitu. Teknologi, kenapa kita merasa buku tentang teknologi itu penting? Apa manfaatnya? Apa urgensinya? Gitu ya. Itu dijelasin dulu gitu. Kenapa sih kita harus baca buku tentang teknologi gitu. Nah, itu membuat pengantar isi buku atau pendahuluan. Itu bisa juga kalau di penelitian disebutnya dengan latar belakang. Berikutnya di poin kelima, menentukan pokok-pokok isi buku. Jadi kalau secara gampangnya kita bisa lihat pokok isi buku itu dari daftar isi terlebih dahulu. Dilihat daftar isinya, hal-hal apa saja yang dibahas, kan itu akan membuat kita menjadi punya gambaran. Oh, nanti akan bahas ini, oh bahas ini gitu.
Kemudian mengkaji isi bukunya, baru setelah itu lihat isi bukunya. Dibaca dengan seksama gitu ya. Dibaca dengan seksama, dipahami ini membahas apa aja di dalamnya, hal yang penting, bagian yang penting yang mana gitu ya. Itu mulai ditandai dan dipilih, kemudian mencari buku sejenis sebagai pembanding. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan supaya teks akademik laporan buku kita itu cukup kritis adalah dengan memberikan bandingan dengan buku lain yang temanya sama, tetapi mungkin ada perbedaan gitu ya. Artinya buku yang kita kaji bisa saja lebih bagus atau lebih lengkap, bisa juga buku yang kita kaji itu lebih kurang atau tidak lengkap gitu. Jadi perlu pembanding yang lain. Kalaupun tidak ada pembanding gimana Bu? Ya nggak apa-apa, yang penting Anda kritis ketika mengulas bukunya. Kalau Andanya tidak kritis, tidak ada buku pembanding, ya nanti laporan Anda isinya ya hanya itu-itu aja gitu. Kurang greget istilahnya gitu. Kemudian membandingkan isi buku dengan buku pembanding tadi ya, sama ya, mencari buku pembanding kemudian membandingkan. Kalau nggak dengan buku lain ya bisa dengan teori lain gitu. Kalau di buku yang kita kaji menggunakan teori A, kita cek di buku lain ada nggak? Atau di artikel lain atau di teori lain ada nggak teori yang membantah ini gitu ya? Apakah masih perlu diragukan teori yang ada di buku yang kita kaji? Atau sudah bisa membantah teori yang lain gitu? Langkah yang berikutnya itu langkah ke-9, menemukan kelemahan dan keunggulan buku. Ya dilihat dari isinya ya, dari materi yang disampaikan di buku itu. Apakah sudah cukup lengkap atau jangan-jangan ada yang nggak lengkap, misalnya gitu. Kalian tahu, oh yang nggak lengkap tuh ini, belum disampaikan A, B, C, D, yang sudah disampaikan A, B, C, D gitu. Jadi itu juga yang dipaparkan oleh kita dalam bagian pembahasan nantinya. Di poin ke-10, ditanya ke diri kita sendiri sebagai pengulas buku gitu ya. Apakah sudah puas atau belum? Puasnya tuh berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kecukupan dan kelengkapan. Jadi kalau kita merasa sudah cukup, oh ini sudah cukup materinya, gitu ya. Teori yang dibahas sudah cukup. Kemudian kelengkapan, struktur laporan kita, laporan buku kita sudah sistematis, sudah lengkap, tidak ada yang kurang gitu ya. Nah, itu kita cek juga sistematika dan isi dari laporan buku kita. Kalau misalnya tidak puas, maka kita akan kembali ke poin 5 dan 9, yaitu menemukan pokok isi buku. Jangan-jangan di laporan kita ada yang belum tersampaikan, padahal di daftar isi jelas-jelas ada, dan itu jadi pembahasan di buku itu. Nah, kita perlu cek lagi. Kalau misalnya sudah puas, ya berarti kita tinggal menyusun draft lengkapnya dan merevisi draftnya. Jadi menyusun draft lengkap itu ya dicek lagi urutannya, kalimatnya ada yang perlu diperbaiki atau tidak gitu. Kalau ada yang perlu diperbaiki ya kita revisi gitu. Bentar. Selanjutnya, kalau sudah merasa puas dan tidak perlu ada yang direvisi, tinggal menyerahkan laporan buku atau ya dicetak gitu ya laporan bukunya dan dikumpulkan. Bentar. Yuk. Ini salah tulis di sini. Oke, itu saja. Itu tahapannya. Kemudian kita lihat ke struktur penyusunan laporan buku. Nah, ini untuk bagian awal, tetapi secara umum bentuknya seperti ini. Sistematika penyusunan laporan buku. Yang pertama ada judul laporan buku. Jadi bukan judul bukunya, tetapi judul laporannya. Misalnya bukunya tentang kemahiran berbahasa Indonesia di perguruan tinggi. Nah, nanti judul laporannya bisa aja misalnya. Judul laporannya menguak keterampilan berbahasa Indonesia bagi mahasiswa di perguruan tinggi gitu. Itu bisa. Jadi judul laporannya itu dibuat sendiri, tidak harus dari judul bukunya gitu. Bisa saja yang lain. Misalnya tadi mengorak kemahiran berbahasa Indonesia bagi mahasiswa. Nah, itu kan bukan judul bukunya Pak Yunus gitu, tapi itu bisa jadi judul laporan buku. Terus yang kedua ada identitas penyusun laporan, ada nama lengkap, NIM dan prodi. Itu bentuknya yang kayak ini.
Jadi di sini ada judul laporan bukunya, misalnya laporan buku menulis saja kapan lagi karya Prajarto misalnya. Nah, kalau yang versi baris pertama, ini versi yang capital each word. Jadi kapitalnya hanya di bagian awal kata aja. Tapi kalau yang di bagian bawah, laporan buku menulis saja kapan lagi, itu ditulis dengan huruf kapital semua, itu juga nggak masalah. Tapi ini hanya digunakan untuk judul laporannya. Atau biasanya ini yang kapital-kapital semua ini hanya diletakkan di bagian cover, di bagian sampul gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke badan teks, biasanya pakai yang atas gitu ya, yang capital each word aja. Berikutnya ada identitas penyusun laporan. Jadi ada nama lengkap teman-teman, NIM-nya berapa, nomornya, habis itu program studinya apa, koma, kelasnya berapa. Gitu. Ini untuk struktur penyusunan laporan buku yang akan saya minta gitu ya. Targetnya seperti ini, tidak perlu ada cover ya, teman-teman. Cukup langsung aja judul, terus identitas penyusun laporan. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Nah, yang ketiga di sini ada pendahuluan. Yang keempat ada ringkasan isi buku. Yang kelima ada pembahasan isi buku. Ini belum di-enter. Ada pembahasan isi buku, habis itu ada penutup dan ada daftar pustaka. Di bagian penutup di sini biasanya ada simpulan dan ada saran atau rekomendasi. Begitu. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya, mulai dari pendahuluan. Di bagian pendahuluan, yang ditulis apa aja? Yang pertama perlu ada di bagian pendahuluan, itu terkait ya latar belakang tadi, kenapa kita memilih buku ini, gitu. Apa pentingnya topik dibahas di buku ini, itu bisa. Kemudian disusul dengan hal umum terkait buku yang kita bahas. Judulnya apa, pengarangnya siapa, tahun terbitnya kapan, jumlah halaman, harga penerbitnya siapa, atau di mana lokasi terbitnya gitu ya. Nah, ini semua disampaikan dalam bentuk paragraf, teman-teman, bukan poin-poin. Kalau di sinopsis atau di resensi buku zaman kita SMP SMA, judul titik 2, pengarang titik 2, harga titik 2 gitu kan. Nah, itu kan bentuknya poin-poin. Sementara kalau di laporan buku yang akan kita buat, itu dibuat dalam bentuk paragraf semuanya. Kenapa? Supaya teman-teman berlatih untuk menyusun kalimat yang kohesif, kalimat yang saling sambung menyambung gitu ya. Tidak berpencar-pencar gitu. Diminta untuk berlatih membuat paragraf dengan kalimat yang baik. Kemudian di bagian pendahuluan bisa juga ini penjelasan ilmiah tadi ya, kenapa memilih buku, ketertarikan terhadap isi buku, atau kaitannya topik yang ada di buku dengan perkembangan kehidupan kita sekarang, atau perkembangan ilmu kita sekarang, manfaatnya apa. Nah, itu bisa disampaikan di bagian pendahuluan. Nah, ini contohnya kalau dari buku Pak Yunus seperti ini, contohnya teman-teman. Jadi judul laporannya bisa saja yang kapital semuanya, bisa juga yang pakai capital each word. Kemudian nama, NIM, program studi, dan kelasnya. Bagian pendahuluan, ini di sini menjelaskan topiknya dulu, karena topik yang dibahas di buku yang sedang diulas itu terkait menulis, berarti yang dibahas terkait menulisnya, gitu. Habis itu di bagian sini nih, di paragraf bawah, itu ada judul bukunya, menulis saja kapan lagi. Diingat-ingat ya, kalau penulisan buku, majalah, surat kabar, itu perlu pakai huruf italik atau miring. Buku, majalah, surat kabar. Jadi misal buku, judul bukunya. Surat kabar kayak Kompas, Suara Merdeka, Suara Rakyat, nah itu miring. Terus judul buku, majalah, surat kabar. Majalah, misalnya majalah Femina, majalah apa lagi? Bobo, itu BO-BO-nya, B-nya kan kapital gitu ya, B-O-B-O, nah itu awalnya kapital terus dimiringkan. Gitu.
Terus tadi ada identitas buku ya, harga juga boleh dicantumkan, misalnya buku ini bisa didapat dengan harga bla 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 gitu. Terus kalau kalimat teman-teman, bikin kalimat tuh jangan dengan kata-kata yang monoton, jangan cuma gini, buku ini berjudul bla bla bla, buku ini diterbitkan oleh bla bla bla, buku ini ditulis bla bla bla, itu kan sama semua ya kata-katanya ya, buku ini gitu. Nah, itu diganti teman-teman pakai kalimat yang lain pasti bisa lah gitu. Misalnya boleh di awal pakai buku ini. Buku ini berjudul bla 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 bla. Gitu ya. Kalimat kedua, buku yang ditulis oleh Agung ini gitu. Nah, itu kan jadi berbeda kan. Buku yang ditulis oleh Agung membahas mengenai topik bla bla bla. Gitu. Buku yang diterbitkan oleh oleh penerbit Gramedia ini dapat diperoleh dengan harga bla 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 pada toko atau melalui toko online dan offline misalnya gitu. Nah, itu kan kalimatnya sudah cukup berbeda gitu ya. Jangan kayak anak kelas 1 SD kalau disuruh bikin kalimat ya, teman-teman. Nama saya Budi, nama ibu saya bla bla, nama semuanya pakai nama semua kata depannya. Nah, itu kan juga mohon dihindari. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu terkait pendahuluan? Silakan. Untuk teori lengkapnya tentu saja bisa dibaca dari buku Pak Yunus dan dari buku yang lain juga boleh. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa juga di bagian sini itu bahas ada berapa bab di buku itu, atau ada berapa topik yang dibahas secara umum di buku itu boleh. Tidak ada yang mau bertanya dulu? Lanjut. Kita lanjut ke bagian ke berapa tadi? 3, sekarang 4 ya. Benar. Bagian ringkasan isi buku. Isinya apa aja? Yang pertama, menguraikan secara singkat isi buku atau pokok buku disertai kutipan yang mendukung. Jadi ini kalau di resensi itu bentuknya kayak sinopsis, ringkasan isinya gitu. Tapi sekali lagi, walaupun itu bentuknya ringkasan, teman-teman jangan hanya klik kanan salin, klik kanan tempel. Harus disampaikan dengan kata-kata sendiri gitu ya. Jangan klik kanan tempel doang gitu. Atau jangan sampai kalian cuma baca belakang cover bukunya. Biasanya ada ya ringkasannya. Itu yang ditulis gitu. Padahal itu kan hanya sebagian kecil dari berbagai halaman yang harus kalian baca gitu. Jadi memang ringkasan isi buku atau sinopsisnya itu ya dikemukakan secara detail, secara lengkap, kalau bisa berurutan. Berurutannya seperti apa? Boleh dari bab 1 sampai bab 7, boleh dari hal yang menurut Anda paling penting dan paling dibahas dari buku itu. Kemudian perlu kejelian memilih pokok masalah yang akan ditulis dalam laporan. Jadi ketika kita membaca buku gitu ya, terkadang kan memang ada beberapa pokok yang dibahas. Kira-kira yang paling pokok dari beberapa pokok itu apa? Nah, itu yang harus kalian ungkapkan gitu. Yang paling menarik di antara beberapa bab itu apa? Yang mana? Apakah itu penting atau tidak gitu ya? Kemudian yang ketiga, hal penting yang dicantumkan dapat berupa konsep keilmuan, pendapat, argumen asli atau hasil pemikiran dari penulis buku. Ya, yang dicantumkan boleh teori yang penting atau ada kata-kata yang bagus, indah, memberikan inspirasi gitu ya, itu boleh dikutip. Sekali lagi, bentuk pengutipan nanti ada 2, ada pengutipan langsung dan tidak langsung. Yang keempat, dapat pula menghubungkan keterkaitan isi buku dengan masalah atau pengalaman yang dihadapi. Jadi, kenapa topik ini menjadi penting? Itu dikaitkan dengan masalah yang sedang berkembang sekarang, itu bisa. Atau dikaitkan dengan kejadian yang kemarin pernah diliput di media massa atau di mana gitu, itu boleh dikaitkan. Berikutnya, isi ringkasan jangan terlalu banyak. Bagian pembahasan perlu menjadi lebih fokus. Jadi di bagian ringkasan itu juga sebetulnya tidak perlu mendominasi, karena yang harusnya mendominasi itu nanti di bagian kelima, bagian pembahasannya. Gitu. Jadi ringkasan isi buku ya cukup lengkap aja gitu, tapi jangan sampai isi laporannya itu cuma ringkasan bukunya doang. Gitu. Bagian yang kelima sekarang, pembahasan isi buku. Apa sih yang dibahas?
Dimulai dari pengetahuan awal yang dimiliki oleh kita, kemudian dilanjut dengan pemahaman isi buku. Berdasarkan buku lain yang sejenis juga bisa. Jadi kita kan tahu tadi topiknya, misalnya tadi topiknya tentang teknologi. Pemahaman awal kita terkait teknologi apa sih? Apakah teknologi itu perlu dihindari, bisa dihindari, atau harus digauli gitu ya? Harus diresapi gitu ya. Kenapa? Alasannya apa? Bisa disebutkan dulu gitu ya. Terus berikutnya pemahaman terhadap isi buku. Buku ini memberikan arahan pada kita untuk lebih banyak memanfaatkan teknologi dari segi positifnya, kendati banyak juga segi negatifnya misalnya gitu. Jadi disambungkan dengan isi bukunya apa. Terus bisa juga dengan menguraikan komentar penulis laporan terhadap isi buku. Jadi komentar kita terhadap isi bukunya apa? Bukan cuma covernya bagus, bukan. Ada gambarnya, jadi menarik. Bukan cuma itu, tapi terkait topiknya gitu ya. Terus bisa dengan membandingkan buku lain atau sumber kepustakaan lain ya, buku lain yang dijadikan pembanding. Itu fungsinya sebetulnya untuk meng-cross check apakah buku yang kita ulas itu sudah lengkap, apakah buku yang kita ulas itu punya pro kontra, apakah buku yang kita ulas ini sudah bisa dipercaya begitu saja atau perlu di cross check lagi gitu. Jadi itu kedudukannya. Berikutnya yang ketiga, penulis boleh mendukung atau menyanggah teori yang dipaparkan dalam buku. Jadi kalau memang dalam buku ada sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu yang aneh gitu ya, kita boleh nggak setuju gitu ya, sangat dalam buku apa, teori apa kan, karena mungkin sumbernya tidak dicantumkan atau masih banyak terkait teori yang gitu ya, bisa juga seperti itu. Atau justru ada teori lain yang membantah atau kontra, bisa dicantumkan juga gitu. Berikutnya, memberi penilaian buku dengan argumentasi yang tepat dan kuat sehingga laporan buku lebih kredibel, lebih bisa dipercaya gitu ya. Ketika kita bilang buku ini sudah bagus, buku ini sudah lengkap, apa buktinya gitu. Itu butuh argumen, butuh penjelasan tambahan. Buku ini sudah cukup lengkap, bisa mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Alasannya karena gitu ya, karena sudah membahas terkait A, B, C, D, E. Sementara di buku lain belum membahas selengkap buku ini, bisa seperti itu. Atau misalnya buku ini itu bisa menjadi pelengkap pembelajaran di perguruan tinggi. Alasannya kenapa? Karena buku ini selaras dengan materi di perguruan tinggi, materinya ini gitu ya. Kemudian bisa menjadi buku rujukan tambahan. Nah, itu kan bentuk argumentasi gitu. Oleh karena itu, teks laporan akademik buku ini itu disebutnya teks makro. Kenapa makro? Karena tadi bisa menyampaikan argumentasi, bisa menyampaikan eksplanasi, penjelasan, bisa menyampaikan apalagi data dan fakta yang mendukung gitu. Oke, semoga bisa dipahami penjelasannya. Ini contoh pembahasan. Jadi diawali dengan pengetahuan umum gitu ya. Terus teman-teman kalau mau ambil kayak rujukan dari sumber lain atau teori lain tetapi masih relevan topiknya, itu juga boleh teman-teman gitu. Nanti tinggal ditulis pengutipannya. Nah, ini kalau pengutipan atau referensi di dalam buku, penulisannya biasanya seperti ini. Tapi ini yang edisi lama ya. Nanti kita cek untuk yang terbarunya seperti apa. Yang keenam, di bagian penutup. Bagian penutup itu isinya kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dapat berupa simpulan yang diambil penulis atas laporan buku yang dibuat. Jadi kan tadi hasil pembahasan kita. Ada plus, ada minus gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ada pendapat A, B, C, D gitu ya. Kemudian kita simpulkan apakah secara umum buku ini cukup lengkap atau tidak, relevan ketika dipakai atau tidak, apakah ada kekurangannya gitu ya. Ketika nanti ada kekurangannya, maka kita perlu memberikan saran atau rekomendasinya seperti apa. Di bagian simpulan itu hanya berisi hal penting yang berhasil ditemukan dari buku. Jadi bukan lagi ulasan secara detail ya. Kalau ulasan secara detail itu di bagian pembahasannya. Berikutnya, sekaligus ada penilaian akhir atas buku. Ya, buku ini secara umum baik atau enggak gitu ya, bagus atau tidak. Kekurangannya berapa persen kalau mau dipersenkan gitu ya, atau kekurangannya cukup banyak atau sedikit gitu. Terus saran atau rekomendasi disampaikan dengan kalimat yang bijak.
supaya pembaca bisa lebih objektif juga gitu ya menilai buku itu. Apakah buku itu penting dibaca atau tidak? Kemudian siapa yang bisa membaca buku ini gitu ya, itu juga boleh disampaikan. Buku ini cocok dibaca sejak usia berapa misalnya gitu. Nah, argumentasinya apa, alasannya apa, boleh disertakan. Terus saran untuk penulis juga bisa. Misalnya buku ini belum menampilkan apa ya, teori terbaru yang dikemukakan oleh ahli A misalnya gitu. Padahal itu berkaitan dan perlu dibahas gitu. Nah, itu bisa tuh jadi rekomendasi atau saran. Ini bagian penutupnya. Bagian penutup boleh dipisahkan untuk simpulan satu paragraf dan untuk rekomendasi satu paragraf gitu. Terus teman-teman kalau menulis paragraf minimal terdiri atas 3 kalimat ya. Jangan sampai satu kalimat panjang gitu ya, satu kalimat 5 baris itu menjadi satu paragraf gitu ya. Karena sebetulnya definisi paragraf kan paragraf itu adalah satuan bahasa ya yang terdiri atas satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas gitu. Jadi ide pokoknya satu dan beberapa kalimat penjelas. Kalau beberapa kan berarti lebih dari satu. Berarti minimal satu paragraf itu 3 kalimat gitu. Untuk penulisan daftar pustaka, ini bisa pakai yang ini. Yang dulu teman-teman pelajari juga di SMP, SMA. Masih ingat nggak penyusunannya? Yang ada istilah na, ta, ju, to, pen. Pernah dengar istilah itu? Nama, tahun, judul, kota, dan penerbit. Ada yang pernah dengar? Itu bentuk yang biasanya dipakai secara nasional, di buku-buku nasional gitu ya. Tapi kita tahu ya, kemarin ilmu bahasa itu kan ilmu yang selalu berkembang, termasuk dalam ejaan ini atau penyusunan karya ilmiah gitu ya. Di bagian daftar pustakanya itu juga mengalami perkembangan teman-teman. Kita pakai sekarang itu yang sering dipakai untuk penulisan nasional atau internasional itu sistemnya apa? American Psychological Association gitu ya. Bentuk rujukannya itu pakai APA atau apa. Nah, nanti dijelasin ya setelah ini. Sebelumnya kita bahas dulu yang ada di buku Pak Yunus. Itu bentuk penulisan yang secara umum, secara nasional masih dipakai. Gitu, masih dipakai. Yang pertama kita lihat dari ketentuan pengetikan yang perlu diperhatikan. Ya, di bagian tubuh teks akademik, ejaan itu perlu diperhatikan. Kemudian pengutipan itu juga perlu. Terus yang C, penulisan daftar pustaka. Nah, ini yang tadi yang saya maksud, yang APA itu di penulisan daftar pustaka. Kita lanjut aja. Ini saya rasa jadi hal yang umum dipahami ya teman-teman. Ketentuan pengetikan, ukuran kertas, tebal kertas, kemudian huruf, ukuran huruf, spasi, ini menjadi hal yang umum gitu ya. Kalau di karya ilmiah dan yang mau dijilid biasanya kan kiri dan bagian atas marginnya itu 4 cm, sedangkan tepi bawah dan tepi kanan itu 3 cm. Kemudian penomoran ini harus konsisten. Kalau teman-teman mau pakai A, kapital, terus kemudian disusun angka 1, 2 gitu ya. Berikutnya huruf kecil, terus angka disertai kurung gitu. Ini juga bisa. Atau bisa juga yang penulisannya itu berjenjang, kayak misal tadinya yang A itu 1 gitu ya. Misalnya tadinya 1, terus di bawahnya sini 2, terus di bawah lagi di sini 1, berarti ini 2.1 gitu ya. Bawahnya lagi 2.2 gitu dan seterusnya. Kalau yang ini berarti 2.2.1. Nah, seperti ini juga boleh. Silakan disesuaikan aja, yang penting konsisten. Kalau mau pakai A, B, terus 1, 2, terus A, B lagi kecil, terus 1, 2 lagi pakai kurung, ya silakan gitu. Tapi kalau mau pakai yang berurutan seperti ini juga silakan, yang penting konsisten. Terus apa lagi? Oh, ini pengutipan.
Jadi ada yang disebut pengutipan langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu pakai tanda baca apa? Teman-teman ingat nggak? Ya tanda petik namanya, bukan tanda kutip gitu ya. Tanda petik yang ada koma atas 2 gitu ya. Jadi kalau pengutipan kalimat secara langsung itu tinggal istilahnya disalin dan ditempel setelahnya. Tidak ada perubahan kata atau susunan kata yang diubah, itu nggak ada. Oleh karena itu perlu memanfaatkan tanda petik gitu ya. Jika bagian yang dikutip terdiri atas 3 baris atau kurang, maka penggunaan tanda petik dan tulisannya itu digabung dengan paragraf. Jadi perlu pakai tanda petik kalau terdiri atas 3 baris atau kurang. Kalau lebih dari 3 baris, tidak perlu pakai tanda petik, tetapi spasinya saja yang dirapatkan gitu. Jika bagian kutipan lebih dari 3 baris, kutipan ditulis terpisah dari paragraf sebelumnya, kemudian jaraknya 1 spasi. Paragraf kutipan menjorok baris pertama sampai ke 6 ketukan, dan baris kedua dan seterusnya itu 4 ketukan. Paham nggak di sini? Contohnya yang ini. Jadi yang biru-biru ini kutipan langsung tapi yang lebih dari 3 baris. Ini kan ada 5 baris gitu ya. Ini tidak diedit sama sekali, jadi tinggal klik kanan salin, klik kanan tempel. Ini harusnya tidak perlu pakai tanda tanda petiknya. Mana pointernya? Nah, ini kalau yang tulisannya seperti ampun. Yang kalau tulisannya seperti ini 5 baris, ini tanda petiknya dibuang aja. Kemudian ditulis identitas penulisnya. Nama akhir, koma, tahun terbit, titik 2, spasi, di sini halamannya. Terkadang ada yang menggunakan titik 2 halaman, dan ada juga yang menggunakan seperti ini, koma, habis itu halaman, titik, spasi 32. Titik akhir untuk kalimatnya ada di belakang tanda kurung. Di sini. Ini ada titiknya, gitu. Terus kalau misalnya masih 3 baris atau kurang, berarti kita pakai yang ini. Jadi disatukan langsung kutipannya dengan paragraf sebelumnya. Gitu. Kalau tadi kan dipisah ya, menjorok ke kanan. Begitu. Terus ini pakai tanda petik karena masih 3 baris atau kurang. Begitu. Ini juga sama, bisa pakai titik 2, bisa pakai yang tadi koma 1999, koma spasi HLM titik 32. Kurung tutup titik. Gitu. Jadi titiknya bukan di sini ya teman-teman, bukan di setelah tanda petik, bukan. Tapi titiknya itu ada di paling akhir sini. Begitu, kita lanjutkan. Pengutipan tidak langsung berarti menggunakan parafrasa atau parafrase dengan kalimat kita sendiri gitu. Jadi mengemukakan sesuatu dengan kalimat kita sendiri, kita susun sendiri kalimatnya. Tapi intinya masih sama. Karena ini mengambil juga dari tulisan orang, kita harus tetap kasih sumbernya. Darmaji, koma, bla 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 gitu ya. Atau bisa juga yang tadi pakai HLM gitu. Terkadang ada yang membolehkan hanya tahun saja. Jadi tiap karya tulis, tiap teks akademik itu punya aturan sendiri-sendiri. Ada yang cukup sampai tahun, jadi nama akhir penulis, koma, tahun, udah selesai nggak apa-apa. Kadang ada yang boleh seperti itu. Jadi kita ikuti saja kemauan karya tulisnya, karena tiap karya tulis punya aturan sendiri. Kemudian mengutip kutipan dari buku orang lain. Jadi kita membaca buku Umar Yunus di halaman 10. Buku Umar Yunus itu ada pendapatnya Haliday, jadi sudah dikutip, istilahnya kutipan di dalam buku lain gitu ya. Nah, kita membacanya bukunya ini milik Umar Yunus, berarti kata akhirnya kan Yunus gitu ya. Terus terbitnya tahun 2003, berarti pendapat Haliday, bla bla bla, Haliday dalam Yunus, 2003.210 atau HLM titik 10 gitu. Di sini nanti kalau HLM dia pakai koma di setelah 2003.
Terus di bagian akhir sini ada titik. Bisa seperti ini, bisa juga menggunakan pilihan yang terakhir. Ada kata menurut. Menurut Haliday dalam bukunya Yunus 2003 gitu ya, titik 2 halamannya 10, koma. Ketika teman-teman pakai kata menurut di bagian awal, nanti di belakang sini, di belakang identitas itu perlu diberi koma. Karena itu keterangan bentuknya kalau menurut. Terus langsung aja di sini nanti subjeknya apa gitu. Predikatnya apa, yang dibahas apa gitu. Semoga bisa dipahami. Sekarang mungkin masih bingung bentuknya, tapi nanti kalau udah nulis saya yakin ini dibutuhkan. Oke, alternatif model pengutipan yang lain bisa seperti ini. Jadi ditulis dulu ahlinya siapa yang mengemukakan, misalnya Alwi. Kemudian menjelaskan bahwanya itu objek, gitu ya. Boleh seperti ini, boleh juga yang kayak gini tadi, menurut Alwi, terus di sini diikuti koma setelah tanda kurung. Baru kemudian pendapatnya apa di sini. Supaya tidak terindikasi plagiarisme, teman-teman lebih baik kita parafrasekan ya dengan kalimat kita sendiri. Bisa juga langsung teorinya apa yang dikemukakan, dijelaskan dengan kalimat kita, kemudian ditulis Alwi 2003 bla bla bla. Gitu. Di bagian menjelaskan gitu ya, itu bisa ditambahi dengan kata-kata yang lain atau diganti dengan kata-kata yang lain. Alwi mengatakan, Alwi mengemukakan, Alwi memaparkan gitu. Atau bisa juga pakai seperti yang dikemukakan Alwi, terus di sini pakai tahun, pakai halaman, terus diikuti koma juga karena ada kata seperti di bagian depannya. Tuh. Ini untuk penulisan 2 orang gitu ya. Kalau di badan teksnya itu pakai dan biasa ya, bukan dengan simbol. Kalau lebih dari 3 orang atau 3 orang lebih gitu ya, bisa pakai DKK titik atau et al gitu. Terus tahun, terus halaman. Berikutnya, sumber kutipan dari surat kabar atau koran, biasanya seperti ini. Tapi ada yang terbaru, jadi ini masih yang edisi lama, kita skip aja, nanti kita cek yang baru seperti apa. Nah, ini kalau beberapa daftar pustaka yang penulisannya masih bisa kita gunakan untuk penulisan yang nasional. Kalau dari buku, ini yang di atas ada Nata Jukopen, nama, tahun, judul, kota, penerbit, kota terbit dan penerbit. Masih pakai tanda titik 2 setelah kata Jakarta gitu ya. Ini yang masih digunakan secara nasional. Tetapi nanti kalau kita mau publikasi di internasional, kita harus ikut yang apa style 7. Apa edisi ke-7, itu yang terbaru banget. Kalau di jurnal ilmiah yang mungkin sudah terbit di tahun kemarin, itu masih pakai apa yang edisi 6. Gitu, nanti bedanya apa kita lihat. Kalau judul buku gitu ya, judul buku itu dimiringkan teman-teman. Sementara kalau judul jurnal, judul artikel di jurnal itu pakainya tanda petik. Ini judul artikelnya namanya ini. Judul buku jurnalnya itu yang eduhumanioranya. Ketika pakai jurnal, biasanya kan ada volume, ada edisi, tahun berapa, bulan apa gitu ya, itu dituliskan juga. Kemudian kalau jurnal di artikel, jadi kan kalau buku jurnal itu bisa tulisan dari beberapa orang gitu kan. Nah, tulisan si Umar ini, tulisan Umar itu ada di halaman 91 sampai 100. Jadi disertakan halamannya. Berikutnya kalau dari surat kabar, nah ini bentuk yang umum. Jadi siapa penulisnya, tahun terbitnya berapa, kemudian judul artikel yang kita baca dari surat kabar apa, judul artikel pakai tanda petik. Selanjutnya diterbitkannya di koran apa atau media massa apa. Selanjutnya ada ini. Kalau teman-teman baca dari media massa online, berarti harus ditulis HTTPS-nya. Biasanya di sini dikasih keterangan lagi online gitu. Dalam kurung online, terus
diakses tanggal apa, bulan berapa, tahun berapa, habis itu HTTPS-nya atau URL-nya gitu. Ini kalau situs internet juga ada online-nya di sini ya. Kalau ini situs internetnya kan nggak pakai media massa ya, ini udah situs aja, judul artikelnya ini. Judul artikel yang kita baca ini, kemudian tersedia dalam HTTPS, terus ini tanggal aksesnya gitu. Kira-kira seperti ini yang masih bisa dipakai secara nasional teman-teman, tetapi sekali lagi kalau teman-teman mau publikasi di yang internasional, itu ada tutorial, ada penulisan yang lebih kompleks lagi. Ini yang apa, edisi ke-7, ini yang terbaru, saya juga baru dapat gitu ya. Dan perbedaannya, kalau di buku, dulu kan ada kota terbit sama penerbit gitu ya. Nah kalau di apa edisi 7, itu hanya ada penerbitnya, kota terbitnya tuh nggak ada. Jadi penulisnya namanya dibalik ya, nama akhir penulis. Jadi kalau teman-teman nanti punya anak, nama akhirnya itu bikin yang keren. Siapa tahu mereka jadi penulis kan. Nama akhirnya ditaruh di belakang. Dan nama akhirnya akan jadi terkenal gitu. Terus kalau di apa style 7 yang versi Inggris gitu ya, itu masih boleh pakai simbol dan. Tapi kalau kalian nulis skripsi, tesis, biasanya diminta pakai DAN gitu, bukan pakai simbol. Terus ada copyright year, berarti cetakan terakhirnya yang kalian, atau cetakan yang kalian baca itu tahun berapa. Judul bukunya, judul buku italic gitu ya. Di sini ada keterangannya nih teman-teman, silakan nanti dibaca lagi. Terus edisi keberapa, kalau itu ada edisinya. Penerbitnya, penerbit apa, habis itu biasanya ada doi atau URL-nya. Kalau misal nggak ada, ya berarti sampai di publisher-nya aja. Gitu. URL kan kalau kita mengakses bukunya secara daring, atau doi kalau dia dipublikasi juga menjadi bentuk yang lebih internasional gitu ya, biasanya ada nomornya. Kemudian kalau bentuk dari jurnal artikel juga seperti ini, ada penulis, tahun, judul dari artikel. Nih, judul artikelnya seperti ini, do not italics. Jadi tidak italik gitu ya, tidak miring. Yang miring itu ini, yang nama jurnalnya, nama buku jurnalnya, bukan judul artikelnya. Terus volume isunya, terus yang hashtag ini halaman artikelnya tadi dari halaman berapa sampai berapa, terus URL-nya apa, atau nomor doi-nya apa gitu. Oke, berikutnya ini chapter in an edited book. Jadi kadang kita kalau mengunduh buku secara online, itu kan kadang kita cuma dapat beberapa bab saja ya. Nah, itu bisa tuh penulisannya ada bentuk lain. Jadi bukan bukunya yang ditulis, tapi babnya. Misal saya cuma dapat bab 7, ya berarti nanti ditulis nih di bab 7, penulisnya siapa. Karena kadang kalau yang chapter in edited book itu tiap bab itu ditulis oleh orang yang berbeda. Jadi kayak misal ada Andika nulis bab 1, terus Cherry bab 2, Cindy bab 3 misalnya gitu. Jadi beda-beda penulisnya. Terus di sini ada copyright year-nya, ada title of the book chapter, jadi judul babnya apa. Judul babnya itu tidak miring. Terus ya ini biasanya ada editornya kan ya, kalau buku yang per bab ditulisnya, itu biasanya ada editornya. Kalau nggak ada editornya ya nggak usah ditulis. Berikutnya ada title of the book. Biasanya di bagian pojok bawah itu ada judul besar bukunya gitu ya. Kalau nggak ya di bagian websitenya biasanya ada keterangan itu dari buku apa. Gitu. Terus edisinya keberapa dan halaman chapter booknya itu dari mana sampai mana. Habis itu penerbitnya dan nomor doi atau URL-nya, HTTPS-nya dituliskan di sini. Begitu. Ini yang edisi ke-7 ini memang masih baru. Jadi kalau teman-teman publikasinya internasional pakai yang ini gitu. Terus ini bentuk citasinya.
Kalau yang bentuk seperti ini, nama akhir pengarang dalam kurung tahun, ini yang ada di badan teksnya. Sementara kalau yang bentuknya reference list, ini yang biasanya ada di daftar pustakanya. Gitu. Jadi yang in text citation berarti yang ada di bagian tubuh teks akademik kita gitu. Kayak tadi misalnya apa yang dikutip terus dalam kurung Ricardo gitu. 1998 tuh. Nah, ini kalau apa sendiri tidak langsung menuliskan halamannya di bagian referensi yang ada di badan teks, tapi nanti kalau ada jurnal yang dipakai, halamannya itu dituliskannya di reference list-nya gitu. Begitu teman-teman, ini kira-kira yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi nanti silakan disesuaikan saja apakah teman-teman mau pakai yang versi nasional atau versi yang apa style 7 ini. Terus kan tadi saya bilang ya kalau apa itu berubah-berubah dan ada versi-versinya. Yang terbaru edisi 7, tapi kalau di Word, teman-teman udah pernah bikin belum yang di Word? Atau tahu nggak ada penulisan daftar pustaka untuk di Word? Jadi misalnya kalian tulis dulu gitu ya kutipannya apa gitu. Contohnya ini misalnya. Terus kita ke salah. Kita ke reference. Terus di sini ada stylenya. Kelihatan nggak sih teman-teman? Ini bisa diperbesar nggak sih? Nggak bisa ya? Kelihatan. Nggak bisa diperbesar. Udah nanti cek sendiri ya. Di Word, Microsoft Word, ada reference, habis itu ada stylenya. Stylenya mau pilih apa? Ini kan macam-macam nih. Ya, silahkan dipilih. Tapi kalau di Word itu masih yang apa 6th edition, jadi masih edisi yang lama gitu ya. Kita cek dulu. Nah, ini manage resource-nya gitu, ada caranya nanti teman-teman praktik aja ya. Terus misal bibliografinya, mau penulisannya bentuknya yang kayak apa gitu. Itu bisa diatur. Terus insert citation. Kalau misalnya kita belum nulis identitasnya gitu ya, insert citation, add resource-nya. Habis itu resource-nya apa nih? Buku atau book section atau jurnal, artikel, report, bla bla bla. Pilih sendiri ya. Tuh masih banyak tuh. Selanjutnya penulisnya siapa gitu, bisa diketik misalnya penulisnya siapa. Oh bukan, Yunus Abidin, Yunus. Oke. Misalnya gini, terus corporate authornya ada nggak gitu. Oh nggak usah. Lanjut titel, misalnya judulnya apa ini? Kemahiran berbahasa Indonesia. Itu misalnya ini, terus tahunnya 2019, city, kota, Bandung. Kok jadi kapital semua? Terus publisher-nya, ini apa? Bumi Aksara. Misalnya gitu. Terus kalau teman-teman mau nambahin identitas lain, itu diklik yang show all bibliography fields-nya, ditambahin sendiri, misalnya editornya siapa, bla 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 bla. Dilengkapi ya. Tapi yang wajib itu yang ada bintangnya aja biasanya. Kita coba dulu ya. Oke, misalnya. Nah, nanti di sini udah muncul sendiri tuh bentuknya gitu. Tapi sekali lagi ini kan sebetulnya apa edisi yang ke-6 gitu. Terus nanti bisa dilihat nih bibliografinya, kita pakai yang mana ya? Pakai yang atas misalnya. Oh, pakai reference aja. Mana tadi? Pakai reference gitu. Nah, kan biasanya kita di bagian daftar pustaka gitu ya, kita pakai reference misalnya. Nah, Abidin, tadi nulisnya nggak lengkap sih, harusnya Yunus Abidin ya. Begitu teman-teman, itu untuk ini untuk yang di Word, pengaturannya seperti ini. Nanti silakan dicoba lagi.